Ibu, kita sudah memuji dan bersorak-sorai. Kita sudah menyembah Dia, Dialah Allah yang kudus. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi hati dan telinga kita. Karena hanya sabda yang Dia, itulah kekuatan bagi kita. Oh, haleluya. Di dalam segala
untuk kasih karunia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Sore ini kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Itu adalah anugerah daripada-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah segala pujian penyembahan yang telah kami naikkan dapat berkenan bagi-Mu, dapat menyenangkan hati-Mu, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saja kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, melayakkanlah setiap kehidupan kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin, memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap firman yang ditaburkan semakin menguatkan, meneguhkan iman jemaat di tempat ini, supaya setiap firman yang ditaburkan dapat merubah karakter hidup kami, supaya karakter hidup kami semakin hari semakin seperti Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang ditaburkan dapat memberikan solusi terhadap setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat berbahagia sekali, sangat bersukacita sekali karena Tuhan kasih kesempatan saya boleh beribadah bersama-sama saudara di tempat ini. Jemaat GPIA Nafiri Keluarga Allah yang semangat, yang sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, ini dan saya juga terima kasih kepada Gembala Sidang tempat ini yang mempercayakan saya sore ini boleh melayani firman Tuhan. Ini kali pertama saya melayani di tempat ini. Ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal dan sayang saya mau disayang, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bobi Gunawan. Saya dikaruniai seorang istri yang cantik menurut saya, saudara. Dan dua orang anak laki-laki, yang pertama di Jakarta sudah menikah, yang kedua di Surabaya belum menikah. Saya dipercaya Tuhan untuk melayani di GPA juga, Jemaat Kasih Karunia Surabaya. Jadi itu perkenalannya. Saya diberikan tema yaitu Tuhanlah pembelaku. Saudara, pembela di dunia, oknum polisi, pengacara, hakim, aparat hukum tidak bisa menjadi pembela di dalam hidup kita. Karena apa saudara? Keadilan itu masih bisa diperjualbelikan, dipermainkan. Yang salah menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Saya sebelum COVID tempoh hari beberapa kali dikasih Tuhan kesempatan pelayanan di penjara. Di Medaeng, di Krian pernah, di Porong pernah, di Pamekasan, di lapas lapas narkoba di sana pernah. Saudara, suatu ketika setelah saya selesai pelayanan, saya sempat bicara dengan salah satu tahanan di Medaeng. Dia ngomong, saya dan teman saya ini ditangkap pada tempat yang sama dan pada kasus yang sama. Tapi keputusannya tidak sama, keputusannya berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Begitulah karena itulah saudara. Jadi hanya Tuhanlah satu-satunya pembela hidup kita, yang membela setiap masalah kita, yang membela keselamatan hidup kita.
Ayat emasnya yang diberikan kepada saya yaitu Keluaran 15 ayat 2. Keluaran 15 ayat 2. Keluaran 15 ayat 2. Ya, inilah dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia, yaitu Tuhan, telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Ya, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Jadi saudara, Tuhan membela hidup kita dengan yang pertama, Dia memberikan kekuatan dan mazmur. Ya, mazmur itu adalah orang bermazmur, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Itu membuat penghiburan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, selama kita masih hidup, pasti mempunyai masalah dalam jalan hidup. Tidak ada seorang pun yang kebal akan masalah. Maksudnya tidak pernah mengalami masalah, tidak ada saudara. Hanya orang mati yang tidak punya masalah. Betul? Jadi kalau saudara mau tidak punya masalah berarti Mau mati nih. nunggu sudah Tuhan panggil ya. Nah, saudara, Tuhan tidak pernah mengatakan barang siapa yang mau ikut aku tidak pernah mengalami masalah, bebas dari masalah dan diberkati selalu di dalam segala hal. Tidak pernah Tuhan ngomong seperti itu. Tetapi Tuhan ngomong ya, barang siapa yang mau ikut aku, ya harus pikul salib, sangkal diri. Enak? Tidak enak. Nah, enak wis gak Tuhan-Tuhanan ae, gak gereja-gereja ae. Itu ya saudara. Jangan saudara, jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Kita harus tetap maju. Saudara, makanya kalau kita berdoa ketika kita menghadapi masalah, janganlah kita berdoa begini, Tuhan lalukan masalah ini daripada. Gak bisa. Masalah itu harus dihadapi. Pikir Tuhan kok enak, kamu yang bermasalah, aku yang suruh beresi ya. Jadi kita berdoanya begini saudara, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku penghiburan, berikan aku hikmat, berikan aku jalan keluar untuk kuat menghadapi setiap masalah yang ada sampai aku memperoleh kemenangan daripada. Itu yang kita doakan saudara. Ya, sekali lagi jangan minta masalah itu dilalukan dari kita. Gak bisa saudara. Ya, kita minta diberikan kekuatan supaya Tuhan yang membela kehidupan kita sampai kita memperoleh kemenangan dari Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah usaha pekerjaan, masalah utang, dikejar-kejar utang, masalah sakit hati dan lain-lain, ya janganlah kita fokus pada masalahnya yang besar. Tuhan, masalahku besar. Tuhan vonis aku, umurku tinggal 3 bulan lagi. Karena menderita kanker, aku bisa mati. Tuhan, masalahku besar. Keluargaku berantakan, hancur, hampir bercerai. Tuhan, masalahku besar. Aku kesulitan dalam keuangan Tuhan. Tuhan, masalahku besar. Aku di PHK. Keluargaku makan apa? Ya makan nasi. Mau makan apa ya? Yes, terima kasih. Itu saudara, ya. Tuhan, aku dikejar-kejar utang Tuhan. Tiap hari dikatain kau dekolektor, masalah besar Tuhan. Aku tidak kuat Tuhan, aku tidak sanggup. Kalau saudara melihat fokus pada masalah besar, maka saudara akan mengalami susah.
akan menjadi sengsara, akan stres. Kalau stres diteruskan bisa stroke. Kalau stroke diteruskan bisa stop. Ilahi. Gak mau ya? Gak mau kan seperti itu? Ya kan? Kalau kita lihat masalahnya besar, maka hidup kita pasti mengalami stres, saudara. Berat. Dan kalau kita lihat masalah kita besar, Tuhan itu kelihatan kecil, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Saudara mengalami masalah berat, terus saudara nyanyinya begini, saudara. Hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Hancur, saudara, siap, saudara. Ya, jangan, saudara, jangan. Kita harus fokus kepada Tuhan kita yang besar, yang sanggup membela hidup kita. Ya, jadi bukan fokus pada masalahnya, tetapi kita harus fokus pada Tuhan kita yang besar, yang sanggup membela hidup kita, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Maka masalah kita kelihatan kecil, tidak ada apa-apanya, biasa-biasa saja. Ya, kenapa di 1 Korintus 13 itu dikatakan masalahku adalah masalah biasa? Kenapa? Karena tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita kuat untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Amin. Jadi itu, saudara, ya, ketika kita menghadapi masalah, jangan lihat masalah yang besar, tapi lihatlah Tuhan kita yang besar dan hebat dan luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Maka masalah kita tidak ada apa-apanya. Ya, enak kan kita punya masalah, tapi kita bisa tetap happy, tetap sukacita, tetap makannya banyak. Enak kan? Ya kan? Hadapi masalah tapi bisa seperti itu, enjoy kan? Daripada menghadapi masalah stres, nggak bisa tidur, nggak suka makan. Cepat nanti pulang ke surga nanti. Ya, saudara katakan, saudara, masalahku biasa. Katakan, masalahku biasa. Tuhanku luar biasa. Amin. Itu prinsip, saudara, ketika kita menghadapi masalah. Ya, syaratnya apa? Supaya Tuhan membela kita ketika kita menghadapi masalah. Di Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan ini ngomong begini loh, saudara, percayalah kepadaku dengan segenap hatimu. Artinya apa? Tuhan mau kita percaya sungguh-sungguh, berharap sungguh-sungguh 100%. Tuhan itu tidak mau setengah-setengah, saudara. Tuhan tidak mau setengah-setengah. Tuhan mau segenap hati, sepenuh hati kita, saudara. Ya, percayalah, saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya Tuhan bisa lakukan di dalam setiap kehidupan saudara. Dan percaya, saudara, Tuhan pasti berikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan waktu kita, saudara. Kalau sesuatu kita, maunya kita habis doa, amin, berkatnya telepok di depan mata. Ya, berkatnya langsung kita terima. Maunya kan seperti itu kan? Tidak bisa, saudara.
Ya, semuanya itu kan firman Tuhan kan ada, firman Tuhan kan mengatakan begini, semuanya indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Nah, waktunya kita sekarang ini, maunya sekarang ini, ya langsung di depan mata. Gak bisa, saudara. Semua akan indah pada waktunya Tuhan. Ya, itu saudara. Makanya apapun yang terjadi, tetaplah percaya pada Tuhan. Tetaplah berharap pada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Dan syarat yang kedua, Tuhan membela hidup kita. Ya, itu di Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, pasti. Ayo tak baca lagi firman-Nya, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan pasti diberkati, pasti dipulihkan, pasti disembuhkan, pasti ditolong, pasti dibela. Amin. Pasti, bukan moga-moga, saudara. Firman Tuhan, ya dan amin, terjadi di dalam setiap kehidupan kita, asal kita yakin dan percaya kepadanya. Kalau saudara mosok isa sih, nggak bisa, saudara. Jadi Tuhan mau kita percaya sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupannya. Ya. Dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, jangan harap diberkati, jangan harap mengalami kuasa dan mujizat dari Tuhan, jangan harap mendapat pertolongan daripada Tuhan. Saudara, apapun masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, tekanan saudara hadapi saat ini, tetaplah tetaplah mengandalkan Tuhan, karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak sia-sia. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena rencana Tuhan pada hidup kita adalah hari depan penuh harapan, penuh damai sejahtera, sukacita. Kalau saudara yakin dan percaya, saudara tidak perlu khawatir. Ya kan? Hari depan, masa depan penuh harapan, penuh damai sejahtera, sukacita. Amin. Itu yang Tuhan janjikan, itu yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Enak loh ikut Tuhan. Ya. Seperti kita percaya sungguh-sungguh, mengandalkan sungguh-sungguh, Tuhan pasti bela di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Saya lanjutkan. Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Berarti Tuhan itu senantiasa menyertai, melindungi, membimbing, memelihara, membela hidup kita. Senantiasa, itu terus-menerus. Sekali lagi, janji Tuhan itu ya dan amin di dalam setiap kehidupan kita. Pasti terjadi.
Saya lanjutkan. Yang kedua, di Keluaran 15 ayat 2 yang pertama. Yang pertama yaitu Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang pertama lagi Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang kedua Tuhan yaitu Tuhan telah menjadi keselamatanku. Berarti Tuhan memberikan keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya, ini ayat yang saudara pasti hafal ya, di luar kepala. Jangan sampai di luar kepala lupa. Padahal di luar kepala hafal saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, yaitu Tuhan, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, kasih Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan menyerahkan, mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, anak yang paling dikasih, diserahkan kepada kita. Yalah anaknya 3, 5, 10 gitu diserahkan satu tidak apa-apa. Anak satu-satunya cuma satu saudara, diserahkan, diberikan kepada kita. Ya, tujuannya apa? Tuhan memberikan, mengaruniakan anaknya kepada setiap kita. Ya, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, bisa diselamatkan dan bisa beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Tuhan. Kasih Tuhan yang amat sangat besar kepada setiap kita. Dia berikan anak yang paling disayang, yang paling dicintai, supaya setiap kita ini yang percaya bisa diselamatkan dan bisa beroleh hidup yang kekal di surga kekal selama-lamanya. Itulah jaminan hidup saudara. Enggak cuma Allah Bapa Tuhan, tetapi Yesus juga sangat mengasihi kita. Di 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 16 yang A. 1 Yohanes 3 ayat 16 A. Ini Yesus juga dia rela untuk kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu kasih Yesus. Ia, yaitu Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, kasih Kristus, kasih Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Kalau orang menyerahkan nyawanya berarti apa? Menyerahkan nyawanya, mati untuk kita, saudara. Yesus rela mati untuk kita, saudara. Ya, karena kasihnya yang sangat besar, karena cintanya yang sangat besar, karena kita berharga di matanya, kita biji mata Allah. Makanya Yesus, Tuhan Yesus Kristus mau menyerahkan nyawanya, mau menyerahkan anaknya. Yesus mau menyerahkan nyawanya sampai mati di kayu salib. Proses menyerahkan nyawa nggak cuma datang, ini aku menyerahkan nyawa, saliban langsung. Enggak, saudara. Mengalami proses yang amat sangat panjang. Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak berdosa, dibuat menjadi dosa karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena kutuk dosa kita, karena kejahatan kita, saudara. Dia diadili, dinyatakan bersalah, dan setelah itu dia disiksa, saudara. Yesus rela disiksa
Yesus rela sengsara, Yesus rela diperlakukan secara tidak manusiawi. Kalau saya lihat film The Passion of the Christ, saya pasti terharu. Ya, dia kok kejam sekali, kok tega sekali melakukan Yesus, memperlakukan Yesus seperti itu. Benar. Kalau saya pas lihat film itu saya terharu. Ya, manusia kok begitu kejam sekali memperlakukan Yesus, ya, tidak manusiawi. Yesus mau rela sengsara, Yesus rela diperlakukan tidak manusia, Yesus rela darahnya tertumpah di seluruh tubuhnya. Yesus rela menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Sekali lagi, karena kasihnya, karena cintanya kepada kita, supaya setiap kita tidak binasa, bisa diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal di surga selama-lamanya. Saudara, ingat saudara, hidup di dunia sementara, hidup di surga itu kekal selama-lamanya. Yesus enggak cuma membela kita selama kita hidup di dunia, tetapi Yesus juga membela kehidupan kita di surga. Ya, supaya setiap kita bisa diselamatkan, saudara. Dan enggak cuma itu, saudara. Enggak cuma itu. Ketika kita di surga, ketika kita sudah Tuhan panggil, ya, kita baca di Roma 8:34. Roma 8:34. Roma 8:34 dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, saudara, Yesus yang sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga, yang menjadi pembela bagi kita saat penghakiman tiba. Luar biasa. Dia tidak cuma menyerahkan hidupnya supaya kita kalau mati, ya, bisa ke surga, tetapi Yesus sudah membela saat penghakiman tiba. Luar biasa. Kasih Tuhan kepada kita, kasih Yesus kepada kita. Dia benar-benar membela kehidupan kita selama kita hidup di dunia, bahkan ketika kita sudah tidak hidup di dunia lagi, Tuhan tetap membela setiap kehidupan kita. Tuhan kita, kasihnya tiada duanya. Ya, apa dikatakan di firman Tuhan, tiada kasih yang lebih besar selain seorang yang mau menyerahkan nyawanya, yaitu hanya Yesus Kristus yang mau menyerahkan nyawa untuk kita semua, supaya kita semua bisa diselamatkan dan bisa beroleh hidup yang kekal di surga. Ya, saudara, ingat, Tuhan bela kita di surga. Tuhan bela kita di surga. Tuhan kita, ya, adalah pembela yang adil. Tuhan kita pembela yang adil, saudara. Contoh kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus yang hidup dalam kemiskinan dan orang kaya yang hidup dalam kemewahan. Akhirnya mereka sama-sama mati, sama-sama dikubur tubuhnya, tapi saudara, rohnya tidak pada tempat yang sama. Jadi sekali lagi, Lazarus dan orang kaya akhirnya sama-sama mati, sama-sama dikuburkan tubuhnya, tapi rohnya tidak pada
pada tempat yang sama. Roh Lazarus dibawa malaikat Tuhan di pangkuan Abraham. Roh orang kaya ya di alam maut, di neraka. Nah, ini membuktikan saudara, ya, ini membuktikan bahwa kekayaan seseorang itu tidak dapat menyelamatkan nyawanya, jiwanya. Betul kan? Orang kaya tadi nggak bisa selamat masuk surga kan? Ya kenapa? Karena perbuatannya selama hidupnya dia banyak berbuat dosa, banyak berbuat jahat. Hartanya nggak bisa menyelamatkan. Dan bukti bahwa Yesus adalah pembela yang adil yang tidak bisa disuap dengan kekayaan kita, dengan jabatan kita, dengan apapun yang kita punyai, nggak bisa disuap. Ya, Yesus benar-benar adil, Yesus benar-benar membela hidup kita yang benar, ya hidupnya benar. Ya, yang salah ya dikatakan salah, masuk neraka, yang benar masuk surga. Jadi saudara, selama kita hidup kudus dan hidup benar sesuai firman, maka Tuhan pasti menjadi pembela kita saat penghakiman kita. Jadi sekali lagi, Tuhanlah pembela. Dia membela kita ketika kita membela kita saat kita berada di dunia ini. Ketika kita menghadapi masalah persoalan pergumulan apapun, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan, memberikan hikmat kepada kita supaya kita bisa menghadapi, bisa kuat menghadapi setiap masalah yang ada sampai kita memperoleh kemenangan. Tidak kalah, tidak loyo iman kita, ya kita tetap kuat, tetap semangat. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan tidak cuma itu tak saudara, Tuhan juga bela kita saat penghakiman tiba. Dia akan bela kita sehingga kita mendapatkan mahkota kehidupan kita selama-lamanya. Kita mendapatkan rumah di surga yang amat sangat baik, luar biasa. Saudara mungkin ada yang berpikir ya dalam hati, kok tahu Pak, di surga itu amat sangat indah, luar biasa. Apa sudah pernah ke sana? Ya belum. Saya belum pernah ke surga. Ya, tapi kenapa saya bisa ngomong? Saya percaya apa yang dikatakan Alkitab ini. Ya kan, Alkitab kan mengatakan lantainya aja dari lantai buat kita jalan dicak-cak aja dari emas. Apalagi interiornya, apalagi waduh, betapa indahnya, betapa luar biasanya surga di sana. Amat sangat baik, amat sangat indah, tidak bisa dibayangkan saudara. Dan di surga sana tidak ada ratap tangis air mata, tidak ada kesakitan, tidak ada kesusahan, yang ada damai sejahtera, kekal selama-lamanya. Apakah saudara rindu? Oh, rindu Pak. Rindu kenapa mau sekarang? Boleh Pak. Ya, aku mau ke surga, tempatnya baik, indah, luar biasa. Mau sekarang? Jangan Pak. Katanya baik, katanya mau, tapi disuruh sekarang ke surga nggak mau. Ya susah kan? Gitu ya, ngomong sama Tuhan langsung ya. Itulah saudara, Tuhan kita mendapat dasar dan luar biasa. Ya, Tuhanlah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus yakin dan percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya minta tolong BL atau main musik bisa ke depan.
Kita pujikan Tuhan selalu menolongku. Kalau Tuhan pasti bela, Tuhan pasti menolong hidup kita. Kami mohon Bapak Ibu Saudara bisa berdiri. Kita pujikan segenap hati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
di dalam setiap apapun yang saudara hadapi saat ini, persoalan, pergumulan, tantangan, tekanan hidup, dan saudara merasa, Tuhan, aku udah kuat, aku udah sanggup Tuhan, hidupku tambah berat, tambah susah, tambah menderita. Jangan lari daripada Tuhan. Jangan pergi ke ilah lain, ke dukun, ke paranormal, jangan. Engkau akan hancur. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, sepenuh hatimu. Percaya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua Tuhan bisa lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan bisa tolong dalam segala hal. Tuhan bisa bela di dalam setiap masalah apapun. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan di dalam situasi kondisi apapun yang terjadi. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan mengecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan sia-sia. Karena Tuhan mempunyai rencana di dalam setiap kehidupan kita, hari depan yang penuh pengharapan, penuh damai sejahtera di dalam nama Tuhan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kita tetap hidup kudus. Biarlah kita tetap hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah hidup kita semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan yang setia dan adil akan membela hidup kita, akan memberkati hidup kita, akan memelihara hidup kita, akan menyertai dan melindungi hidup kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami bisa praktekkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat semua yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Diberkati Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang membela, dan Tuhan yang pasti menjaga kita. Ada yang mau mendaftar balik ke surga? Saya nomor 1. Ya, saya undang untuk yang bertugas persembahan. Haleluya. Ya, Pak Stefan, jangan untuk ayo doa persembahan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Hari ini Tuhan, kami sudah selesai beribadah, tapi hati kami sangat bersukaria selalu merindukan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, tiba saatnya kami mau memberikan persembahan Tuhan. Tuhan, kuduskan dan sucikan tangan-tangan memberi Bapa di surga, sehingga lewat uang yang kami kumpulkan ini Bapa, kami boleh pakai untuk memperlancar kegiatan layanan di tempat ini Bapa di surga. Kiranya Engkau juga memberi hikmat buat hamba-hamba-Mu yang akan mengelola tanah ini Bapa di surga, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Yesus adalah